Coba tanya lagi, nih lihat orangnya seperti gantengnya aku lihat nih. Nah, lihat, pakai mic, ya. Aku lahir 22 tahun lalu tanpa lengan. Ya. Dokter tidak mengerti kenapa, bahkan sampai saat ini. Ya. Itu tidak penting karena kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Tangannya tidak punya. Kita adalah menatap hari ini dan hari esok. Memikirkan bagaimana kita bisa berhasil di saat ini dan seterusnya. Oh, kamu tidak mungkin merasakan hal ini pada suatu saat yang mengikuti tes dan bisa berhasil seperti saat ini. Aku Mana dia tuh? Mana dia? Nih ya. Apa kabar kalian semua? Aku lahir 22 tahun lalu tanpa lengan. Para dokter tidak mengerti kenapa, bahkan sampai saat ini. Ya. Itu tidak penting karena kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah menatap hari ini dan hari esok, memikirkan bagaimana kita bisa berhasil di saat ini dan seterusnya. Nah, bagaimana berhasil? Padahal dia cacat. Coba lihat tuh. Wah, tuh tangannya ada tuh. Lihat tuh dari kecil. Kami bergegas ke ruang pertanian di mana sang bayi dirawat. Aku merangkulnya dan ku bilang syukurlah dia masih punya kaki. Kemudian aku kembali memeluknya dan para suster merasa heran sekali. Saat ada orang yang bertanya padaku mengenai perasaanku ketika Tuhan melahirkan tanpa lengan, jawaban yang kuberikan adalah pilihan ganda, yakni A. Walau Tuhan menciptakanku tanpa lengan, dan B. Berarti Tuhan menciptakan dunia lain dalam diriku. Jadi tidak menjadi kenyataan bahwa aku terlahir tanpa lengan. Namun di balik ini semua ada cinta Tuhan dan itu sudah cukup bagiku. Para dokter menyuruh kami untuk tidak memakaikan sepatu dan kaos. Itu dia nulis dengan kaki. Coba lihat tuh. Membiarkan dia telanjang kaki. Dan sewaktu dia ingin bermain, dia tinggal duduk di atas meja yang penuh mainan, sambil juga tempat tusuk gigi di meja. Itulah pertama kalinya ia mengambil sesuatu dengan kakinya, dan itu adalah saat yang sangat membahagiakan. Atau dia sekolah. Coba lihat. Mana dia malu sekolah dia. Tapi tidak selamanya seperti itu. Dia nulis dengan kaki tuh. Kurang sopan kan? Melakukan sesuatu dengan kakinya. Dia tetap harus bergantung pada keluarganya untuk menolongnya. Sampai suatu ketika, sang ibu menetapkan peraturan. Saat ini, ibunya sudah memiliki 8 putra. Dan sang ibu telah menetapkan bagaimana cara memperlakukan John. Seperti anak laki-laki lainnya. Nah, aku tidak tahu bagaimana keadaan di rumah kalian semua. Tapi di rumahku, ibuku selalu buat peraturan. Dan di rumahku pula, ibuku buat peraturan. Rupanya dia pakai peraturan juga. Sama dengan di sekolah kita. Lihat tuh. Yang dianggapnya bisa membuatnya tenang. Bisa kalian pahami? Ia buat rapat dengan abang-abangku. Aku tidak diundang, jadi tidak tahu yang terjadi. Ia bilang pada abangku bahwa mulai kini mereka tidak boleh lagi menolongku. Tak boleh menolongnya. Bayangkan dulu. Dia harus lakukan sendiri. Kalau dirinya pecah, tidak apa. Di dunia 10 tahun aku masih butuh pertolongan abangku memakaikan baju sebelum pergi ke sekolah di pagi hari. Ia bilang kalau pergi ke sana dia tidak mau ke sekolah. Ya, agak berat memang. Mulai tersadari, aku tidak bisa. Pertolongan terbaik yang bisa kulakukan adalah membiarkannya menolong dirinya sendiri. Itu memang berat dan hal yang sangat berat bagi para orang tua. Membiarkan dia dengan dirinya sendiri. Biar dia menolong sendiri. Makanya kamu di pesantren ini jangan manja-manja. Ada nggak di mana-mana orang manja? Ada. Mana dia? Tunjuk yang manja. Malu kan? Ini tidak punya kaki lagi. Ditegakan oleh ibunya. Coba dia masak sendiri. Nih, ngapain dia tuh? Masak kan? Ini di pesantren masak kan lagi. Cuman tentu beda dengan di rumah kan? Di rumah dimasakin mama, dimasakin papa, betul? Tapi ini di rumah nggak dimasakin mama papanya. Dia suruh masak sendiri. Ini baru seminggu di pesantren, ma pulang ma. Ada nggak kayak gitu? Di sini nggak ada ya. Baru 2 hari baru. Udah pulang, nanti datang mamanya. Datang mamanya nanti.
Langsung nangis semua, aku tak sanggup 2 hari dia di pesantren. Bocor. Itu bocor. Bodoh. Anak manja itu tidak akan sukses. Kenapa? Karena suksesnya sudah diambil oleh ini orang yang tidak punya tangan. Makanya jangan manja-manja. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kamu ikut-ikutan, kamu akan sesat. Serius saja. Banyak kamu berkorban hari ini untuk dirimu, sukses menunggumu. Setuju? Berdiri semuanya supaya hilang capeknya. Berdiri di tempat gerak, pegang Al-Qur'annya. Berdiri di tempat gerak, bawa aja boleh juga, pegang aja lah. Berdiri di tempat gerak. Memang Bapak ini lanjutkan di filmnya, tenanglah. Berdiri di tempat gerak, agak capek nampaknya. Bapak suruh berdiri di tempat gerak yang patuh sukses. Barang siapa yang penurut pada guru, Allah bukakan pintu sukses kepadanya. Tangan di kepala, tangan di lutut, tangan di kaki, tangan di kepala, tangan di lutut, tangan di pinggang, kepala, lutut, kaki. Banyak kakinya di kepala, kacau. Tangan di lutut, kepala, lutut, kaki, lutut, lutut di kaki, di kepala juga. Kepala, lutut, kaki, pinggang. Pastikan Bapak, khusuk sedikit. Tangan di kepala, di pinggang, di pusat, lutut, kaki, di atas pula kakinya. Ya Allah, ulang lagi. Tangan di kepala, lutut, kaki, lutut, di kepala juga lagi. Memang tak khusus murid aku nih. Tangan di kepala, lutut, pinggang, kaki, lutut, kaki. Masanya kakimu di kepala? Ya Allah, ulang, tak fokus. Tangan di kepala, lutut, kaki, kaki. Masanya di kepala kakimu? Tangan di kepala, lutut, kaki, lutut. Lututnya di kepala juga bagaimana nih? Tangan di pinggang, tangan di kepala, pinggang, lutut. Ada yang di pusat lututnya. Aduh mah. Tangan di kepala, lutut, kaki, kepala, lutut. Di pinggang pula lagi. Kaki, lutut, di kepala pula lutut. Ini tandanya belum fokus nih. Makanya tadi agak loyo kan. Siap, gerak. Pak tes sekali lagi, mana yang yang fokus. Tangan di kepala, lutut, kaki, lutut, kaki, kaki. Mana yang fokus. Tangan di kepala, pinggang, pusat, lutut, kaki, lutut, kaki. Dah capek, dulu debat gerak. Capek semuanya. Kita lanjut sedikit. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Kita lanjutkan sedikit ya. Nih, supaya fokus kita lihat lagi. Nih. Ya Allah, hidupkanlah terus nih. Tapi untuk situasi ini itulah yang perlukan. Ya. Seluruh keluarga aku mencintaiku. Mereka menganggapku dan orang tuaku. Cintaiku membuat mereka terpaku. Ya. Tidak mungkin mereka mencintai dan kesatuan besar denganku untuk menjalankannya, melakukan sesuatu sendiri. John mulai memikirkan bagaimana melakukan segalanya sendiri, dan dia sedang berjuang untuk mempelajari pelajaran. Biar terus dulu. Dia tidak berbuat sesuatu yang orang lain, tetapi membuat sesuatu yang diri. Ambilkan. Pada usianya dengan anak berusia Kasihkan Bapak. teman-teman sangat mengenalinya. Ya. Saat kita belajar untuk mengekspresikan diri, kita harus dapat menghargai diri kita sendiri. Akankah ada orang yang bukan membuktikan dapat kita percaya? Ya. Sesuatu yang menyenangkan akan terjadi.
Selain berbagi cerita pada orang dewasa, John juga berbagi pada anak-anak muda, baik dalam satu kelompok atau suatu grup. Jadi instruktur termahal dia sekarang. Nggak punya tangan, tapi dipaksa oleh ibunya. Makanya sukses itu berawal dari paksa saja dulu. Termasuk dulu hari ini bagi anak manja ini nak sanggup. Anak-anak manja, anak yang nak teratur di rumahnya nak sanggup kayak gini. Tapi kamu sanggup. Bapak yakin kamu lebih hebat dari ini. Kita lanjutkan sedikit. Ini dia. Lihat, kisahnya nih menarik nih. Lihat nih. Pada orang dewasa, John juga berbagi pada anak-anak muda, baik dalam suatu kelompok atau suatu grup sekalipun. Kita lanjut. Jadi tanda orang cerdas yang ulil albab itu apa, Pak? Rasa ingin tahunya tinggi. Silakan tulis. Yang nulis, tanda orang cerdas yang ulil albab yang kita bahas tadi yang pertama, rasa ingin tahunya tinggi. Termasuk di saat Bapak tayangkan film ini. Penasaran dia, akhirnya cenderung dia memahami apa yang disampaikan kepadanya. Jadi yang pertamanya, tanda orang ulil albab tadi, orang yang berpikir tadi ingin tahunya tinggi. Apa yang pertama? Rasa ingin tahunya tinggi. Oke, nomor 2. Dia mampu berpikir kritis, tidak mau menerima apa adanya. Tapi dia coba lihatkan dengan Al-Quran. Oh iya, yang dibaca Ustadz ini tentang orang cerdas di dalam Al-Quran rupanya. Ini dia. Mampu berpikir kritis, tidak mudah menerima kata-kata yang tidak benar dari kawannya. Termasuk orang-orang yang malas. Yang ketiga, mampu beradaptasi. Nah, ini dia, kamu adaptasi ini dengan kawan-kawan. Ternyata ada seniornya yang membimbing, baju jaket kuning. Cocok dia. Mau nurut dia. Itu tanda orang ulil albab. Oke, udah 3 ya. Yang keempat, tanda orang yang ulil albab tadi, daya ingatnya kuat. Kenapa? Karena fokus. Nanti obat tes nih, ada hadiahnya dari Pak Dokter, insya Allah. Yang keempat, tanda orang yang ulil albab itu daya ingatnya kuat. Dia mampu mengingat apa yang diberikan kepadanya, apa yang dipelajarinya. Itu yang keempatnya. Yang kelima, dia banyak ide. Kenapa? Karena tidak mampu dia menangkap seperti ini, dicarinya ide-ide yang lain. Bagaimana dia bisa memahami dan menangkap pelajaran itu. Udah 5. Beruntunglah yang bawa catatan hari ini. Yang tidak ada nanti pinjam, ya kan? Udah selesai? Nah, yang keenam, kritis terhadap diri sendiri. Diriku malas ya, aku harus rajin. Nah gitu. Siapa yang rajin yang perlu kita tiru? Kita tirulah kawan-kawan kita yang rajin. Kenapa? Karena dia mampu mengkritisi dirinya. Itu yang hebatnya dia. Kemudian tanda orang ulil albab yang berikutnya, mampu dia menyampaikan pikirannya dengan jelas. Baik lisan maupun tulisan. Itu orang ulil albab. Makanya apa suruh kamu tadi baca Al-Qur'annya. Yang ke-8, mampu dia juga membuat humor yang sehat. Humornya sehat. Kenapa? Karena Rasulullah itu juga humornya sehat. Itu yang ke-8. Apa humor sehat Rasulullah itu? Pernah seorang nenek bertanya kepada Rasulullah, udah tua dia kan, ya Rasulullah, aku ini masuk surga, ada seperti aku ini masuk surga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nggak ada doh yang kayak nenek ini doh. Nangis nenek tadi kan. Kemudian Rasulullah tersenyum dan menjelaskan, sebenarnya nenek yang wajahnya seperti ini di surga dirubah Allah. Barulah tersenyum nenek tadi.
Bagaimana caranya? Kembali muda. Barulah senang nenek tadi. Kenapa? Karena di dunia dia bisa melihat wajahnya tua, tapi di sorga wajahnya kembali muda. Makanya hebat orang ulil albab tuh. Kamulah orangnya. Amin. Yang ke-9, tanda orang yang ulil albab itu dia sensitif terhadap perasaan orang lain. Kalau ada kawan ya kan tersinggung, dia berpikir mungkin dia tersinggung karena aku tidak sopan dengannya. Cepat dia merubah diri. Itu orang ulil albab tuh. Rupanya kepada guru kayak gitu juga. Guru tuh kenapa ya kok benci denganku ya? Oh, mungkin aku ini kurang sopan dengannya, tidak menegurnya, tidak baca salam di saat menyapanya. Oh, berubah wajahnya. Dengan dia mengkritisi dirinya, dia berubah jadi orang baik. Itu dia. Itu yang ulil albab. Berikutnya, suka menyendiri, introspeksi diri. Jadi orang-orang yang ulil albab, yang berikutnya itu dia suka introspeksi diri. Dengan introspeksi diri itu dia menjadi orang yang mampu selalu berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan anak bapak semuanya. Amin. Udah siap Pak? Bisa dilanjut?